your peace. Nothing else will do than to be with you. Be with you. Be with you. Right here at your feet, casting all our cares, we will lay them down, offering ourselves, hearts to you we bring. We are here for you, here for you, here for you. Flesh will fade in light of you. You wrap our souls in love. For here with you, we're satisfied. You breathe new life in us. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Dan saya mengucap syukur untuk kasih setia, kebaikan, dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk kesetiaannya ikut Tuhan. Terima kasih untuk pemberiannya. Dan saya percaya bahwa dengan sikap hati yang bermurah hati, yang generous, karena Bapa kita di surga adalah Bapa yang generous kepada kita dan selalu tersedia anugerahnya, kasih karunia-Nya yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semua. Dan sewaktu kita berusaha meniru Bapa kita yang di surga yang generous, yang murah hati, yakin Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, dalam keseharian kita, Tuhan akan menyediakan, memelihara, melindungi kita semuanya. Dalam masa-masa pandemi yang belum selesai ini, kita percaya bahwa kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita semua. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu, kebaikan dan kemurahan-Mu, anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari dan tidak pernah berkesudahan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang senantiasa tersedia, yang tidak pernah berhenti, yang dicurahkan kepada kami secara berlimpah-limpah. Anugerah-Mu yang memampukan kami, memberdayakan kami, menopang kami. Anugerah-Mu yang membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin dalam tantangan yang kami hadapi, baik dalam keluarga kami, pekerjaan kami, studi kami, profesi usaha yang kami lakukan. Kami percaya bahwa Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan menyertai kami dan memberkati kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan dan kemurahan-Mu yang tiada habis-habisnya. Hingga hari ini kami melihat kebaikan demi kebaikan terjadi dalam kehidupan kami semuanya. Terbukti kami ada, kami sehat sampai hari ini dan tidak kekurangan hal yang baik di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah masalah yang sedang dihadapi oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia ini, termasuk kami yang di Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur untuk waktu ini dan kami dedikasikan waktu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman ini menguatkan kami, meneguhkan kami, memperbaharui kami dan membuat kami yang lemah menjadi kuat, yang tidak punya pengharapan, memiliki pengharapan kembali, yang iman kami lemah, iman kami dibangkitkan kembali, untuk percaya kepada Engkau, percaya kepada firman-Mu, bahwa Engkau Tuhan sanggup bekerja sesuai dengan iman percaya kami. Setiap kali kami berseru dan percaya datang kepada Engkau, firman-Mu berkata bahwa Engkau ada, dan Engkau memberikan upah bagi setiap orang yang sungguh-sungguh
mencari Engkau, mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami dedikasikan waktu ini, dan biar firman-Mu berbicara ke setiap hati kami, bukan sekedar menjadi informasi bagi kami, tapi merubah hati kami, agar hati kami diperbaharui cara berpikir kami, hati kami diubahkan, dan perilaku kami diubahkan sesuai dengan anugerah-Mu yang bekerja pada tiap-tiap kami dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Semua jemaat yang percaya dan mengasihi Tuhan mengatakan Amin. amin. Sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat FV Nation Jogja atau FV Nation di Indonesia, atau Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan tayangan kami di kanal YouTube FV Nation Jogja. Terima kasih untuk kasih setia, kebaikan, kesetiaan Bapak Ibu yang hadir di platform Zoom dan YouTube ini. Dan juga mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali atau mungkin sudah beberapa kali hadir bersama-sama kami ibadah online FV Nation Jogja. Kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan Bapak Ibu yang berjalan bersama-sama kami, yang beribadah bersama-sama kami. Dan saya percaya bahwa firman-firman dan pujian penyembahan dan juga share firman Tuhan dan persekutuan kita melalui online ini, melalui daring ya, dalam jaringan, itu bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya akan bagikan pada hari ini khotbah yang masih kita lanjutkan dari The Gospel Explained, atau Injil yang dikhotbahkan, Injil yang dijelaskan. Dan The Gospel Explained ini diambil dari kitab Roma dengan tujuan akhir dari seri pengajaran selama 23 minggu ini. Kita ada di minggu ke-14 hari ini. Kita akan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kuasa Injil dan implikasinya bagi kehidupan kita melalui mempelajari kitab Roma. Nah, kalau Bapak Ibu saudara sekalian perhatikan di layar Bapak Ibu, mungkin terlalu kecil. Kalau yang pakai handphone bisa diperbesar ya, di zoom. Kalau yang pakai laptop ya harus secara manual diperbesar screen-nya. Dan kita masih di tahap kedua dari seri khotbah The Gospel Explained ini. Dan kita sudah belajar, kalau Bapak Ibu perhatikan yang biru-biru itu sebenarnya berbicara tentang Injil dan kuasanya yang bisa menyelamatkan orang percaya, setiap orang yang percaya. Tetapi kita tahu bahwa manusia dengan dosa dan kelemahannya yang mempunyai kecenderungan untuk berbuat dosa tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, dengan ibadahnya, dengan perbuatan baiknya, dengan kekudusannya, dengan upayanya, dengan derma-dermanya, tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kita perlu juru selamat. Nah, itu yang biru ya. Nah, kemudian yang warna orange itu Injil anugerah, karena Rasul Paulus berkata bahwa aku percaya pada Injil. Injil memiliki kuasa untuk menyelamatkan, dan ketika Injil dicurahkan, dikhotbahkan, diberitakan, dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita menerima kuasanya, dan kita diberikan kemampuan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan ini melalui anugerahnya yang dicurahkan dalam kehidupan kita semua. Nah, kita ada di situ ya, di warna orange, dan di tanggal 18 Oktober hari ini, hari Minggu, di minggu ke-14, dan nanti minggu depan, tanggal 25 Oktober, kita break series sebentar, karena saya memang mengatur paling banyak saya 3 kali khotbah, supaya ada refreshing, saya juga tidak terlalu stres. Ya, khotbah kok bisa stres ya? Iya, karena persiapannya. Jadi minggu depan, minggu depan ada break series, atau kita menghentikan seri khotbah ini, dan saya mengundang
Pastor Jayadi Lontoloa, Gembala Evination dari Medan, yang akan melayani kita secara live juga by Zoom minggu depan. Dan saya ingin Bapak Ibu Saudara juga bisa mengikuti dan mengenal Pak Jayadi, Pastor Jayadi. Beliau suami istri juga dari Jogja. Ya. Nah, mari kita lanjutkan. Jadi ini adalah tabel yang perjalanan kita sejauh ini. Yang biru tadi, yang tadi bagian tahap pertama, dan yang orange kita ada tahap kedua. Dan kita ada di minggu ke-14 pada hari ini. Teks kita dari Roma pasal 8, 31 sampai 39, dan berbicara tentang kasih Kristus, love of Christ. Saya memberikan judul, Love of Christ makes us more than conqueror. Jadi kasih Kristus membuat Bapak Ibu Saudara semua, kita semua lebih daripada pemenang. Karena teks utamanya demikian, kita lebih dari pemenang. Ini teks utama kita, dikatakan jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? If God is for us, who can be against us? Ini suatu firman yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, di ruang Zoom ini maupun di kanal YouTube, bahwa Tuhan tidak menentang saudara. Tuhan tidak memusuhi saudara. Tuhan ada pada saudara. Tuhan ada di pihak saudara. Sewaktu kita percaya kepada Yesus Tuhan dan anugerah yang dicurahkan dalam kehidupan kita, ya kita percaya bahwa anugerah tersebut yang memampukan kita semua untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada dalam kehidupan kita, dan kita bisa tampil sebagai pemenang. Karena jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ini teks kita, highlight teks kita pada hari ini. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saya mengundang Bapak Ibu membuka Alkitabnya. Saya mendorong dalam ibadah online seperti ini, Bapak Ibu tetap menyediakan Alkitab, dan kalau bisa ada buku catatan juga, dan kalau yang Alkitabnya tidak fisik, bisa juga menggunakan aplikasi, tapi kalau aplikasinya handphone sudah lagi dipakai untuk Zoom, jadi repot karena harus ganti-ganti aplikasi. Ya, saya mendorong lebih menggunakan Alkitab teks. Mari kita baca Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Topiknya keyakinan iman. Saya akan bacakan ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Yang Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh sebab dia yang telah mengasihi kita. Dalam teks Inggrisnya dikatakan, we are more than conqueror. Kita lebih daripada pemenang. Ya. Oleh dia, oleh karena Tuhan yang mengasihi Bapak Ibu Saudara semuanya. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah,
baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain yang tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini pasal 8 ayat 31 sampai 39 ini ayat yang powerful, yang luar biasa. Ya, mari kita lihat satu persatu ayat ini ya, dari ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? What then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Bapak Ibu, saudara sekalian, minggu lalu saya berbicara tentang bagaimana penderitaan itu berjalan bersama dengan kemuliaan. Ya. Dan kekuatan penderitaan sebesar-besarnya masalah, problema, tekanan, hambatan, ya, penderitaan itu tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan dari Allah. Tidak bisa dibandingkan dengan anugerah yang Tuhan curahkan dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Oleh sebab itu, kekuatan dari penderitaan tidak dapat menenggelamkan kita yang mengasihi Allah. Saya ulangi sekali lagi, kekuatan penderitaan. Seberapa hebat-hebatnya, besarnya masalah yang Bapak, Ibu, Saudara, dan saya hadapi, kita semua hadapi, baik dalam pekerjaan kita, dalam keluarga kita, dalam kita mendidik anak-anak, membesarkan anak-anak, dalam usaha, profesi, atau dalam hubungan yang kita sedang bangun, ya seberapa apa besar penderitaan itu, tidak akan dapat menenggelamkan kita yang mengasihi Allah. Ya. Di ayat 32 selanjutnya dikatakan, karena Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus, ya, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Tidak menyayangkan yang tadi saya highlight di dalam teks tadi, di PowerPoint tadi, tidak menyayangkan, di dalam Inggrisnya dikatakan did not spare his own son. Tidak menyayangkan dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Greka, karena perjanjian baru, surat-surat Rasul Paulus termasuk Roma, kitab Roma ini ditulis dalam bahasa Yunani, itu berasal dari kata epeisato, ya. To spare, tidak menyayangkan, to abstain, ya. Kemudian forbear, ya. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari itu tidak segan-segan. Jadi Allah Bapa di surga itu tidak segan-segan, ya. Tidak hitung-hitungan, tidak menahan, ya, untuk memberikan Tuhan Yesus sebagai penebus dosa Bapak Ibu Saudara kita semua. Nah, kata ini dipakai di dalam Kejadian pasal 22 ayat 12 dan 16 ketika Abraham mempersembahkan Ishak. Jadi Allah sendiri berbicara, Tuhan sendiri berbicara kepada Ishak bahwa dia melihat imannya Ishak, bahwa Ishak tidak segan-segan, ya, mempersembahkan, Abraham tidak segan-segan mempersembahkan Ishak sebagai anaknya untuk dikorbankan. Demikian juga kata yang sama ini, did not spare atau epeisato ini dikatakan, dipakai dalam yang sama dalam teks kita Roma 8 tadi, ya, bahwa Allah Bapa di surga tidak segan-segan mengorbankan anaknya Yesus Kristus sebagai korban bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ya. Ini adalah tindakan anugerah Allah. Dan jika Allah tidak menyayangkan anaknya dan menyerahkannya bagi penebusan kita, teks tadi mengatakan bagaimana mungkin Dia tidak memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk menjadikan penebusan kita lengkap. Ya. Dalam teks tadi diperlihatkan bahwa kerelaan Allah memberikan anaknya, menunjukkan kerelaannya memberikan segala sesuatu kepada kita dengan cuma-cuma. Ya.
ayat 33 selanjutnya lalu dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Apakah Allah yang akan menggugat? Tapi justru Allah yang membenarkan mereka. Ya, siapakah yang akan menghukum mereka? Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, setan itu disebut sebagai penuduh atau pendakwa. Kalau kita lihat dalam Wahyu 12 ayat 10 dia dikatakan the accuser of the brother. Ya, dia pendakwa, penuduh saudara-saudara kita. Dia menuduh kita, dia memberikan penuduhan, ya, dalam pikiran kita yang mengatakan bahwa kita tidak layak, bahwa Tuhan tidak peduli sama kita, bahwa doa-doa kita tidak dijawab, tidak didengarkan oleh Tuhan, bahwa Tuhan membiarkan penderitaan ini yang kita sedang hadapi dan seperti Tuhan tidak turut campur tangan. Ya, itu penuduhan, itu dakwaan yang diberikan. Namun tuduhan setan ini akan gagal atau jatuh karena Allah telah membenarkan orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara bayangkan seseorang yang diadili di pengadilan, ada hakim di situ dan ada jaksa yang menuduh, yang memberikan charge, jadi menuduh bahwa dia sudah melanggar pasal ini dan dituduh. Nah, itu seperti itu. Setan itu penuduh dan pendakwa. Ya. Tetapi hakim Tuhan sendiri itu sudah membenarkan. Ya, jadi tuduhan itu dibatalkan, tidak berkuasa, ya, digagalkan. Nah, dalam Roma 8 sampai 34 dikatakan Kristus Yesus, apakah yang menuduhmu Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Jadi bukannya Tuhan Yesus itu yang menuduh dan menghakimi kita seperti jaksa, malah Tuhan itu menjadi pembela bagi kita. Ya. Jadi dalam teks Inggrisnya tadi, who is to condemn? Siapa yang menuduh orang-orang benar ini, orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara saya? Apakah Tuhan Yesus yang sudah mati, atau lebih lagi dia bangkit dari kematian lalu duduk sebelah kanan Allah? Sekarang dia bukan malah menuduh, tapi Tuhan justru membela kita. Dalam teks aslinya dikatakan, who indeed is interceding for us. Jadi Tuhan ini bukan yang menuduh kita, tapi justru menjadi pembela. Jadi kalau orang diadili itu ada jaksa yang menuntut, tapi ada pembelanya. Ya, ada advokat hukumnya. Ya, ada pembelanya. Nah, Tuhan ini membela kita di hadapan Bapa. Kalau hakimnya adalah Bapa, Tuhan Yesus membela kita, membatalkan tuduhannya iblis tadi, tuduhannya setan, charge tadi oleh iblis, ya, dan oleh setan tadi digagalkan, dibatalkan. Kenapa? Karena melalui kematiannya di kayu salib. Makanya bukan Tuhan Yesus yang menuduh kita, bukan Tuhan Yesus memberikan penghakiman. Kalau Bapak Ibu Saudara saya ada pikiran-pikiran yang menuduh, itu bukan dari Tuhan. Ya, penuduhan itu datang dari iblis, dari setan, dari roh jahat. Ya, siapakah yang akan menghukum? Penghukuman datang melalui Adam. Ya, Adam ketika jatuh dalam dosa, penghukuman Tuhan datang atas seluruh umat manusia. Nah, iblis ini hanya bisa mempunyai alasan untuk menghukum karena ada dosa. Ya. Tapi kita tahu bahwa dosa itu sudah ditebus oleh kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Jadi ketika ada dakwaan, tuntutan dari iblis ini tidak berkuasa lagi. Itu sebabnya sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Yesus Kristus ditetapkan Allah sebagai hakim. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di dalam Yohanes 5 ayat 22 dan 27, coba ya kita buka Alkitab kita karena saya tidak menyediakan teksnya di slide presentasi ini. Yohanes pasal 5 ayat 22 dan 27. Kita baca ya. Yohanes 5 ayat 22 dan 27. Di situ dikatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, ya, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Anak di sini mengacu kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya. Lalu kita baca ayat yang ke-27-nya, ya. Dan ia telah memberikan kuasa kepada anaknya, Tuhan Yesus Kristus, ya, ya, untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Jadi Bapak Ibu sudah lihat, bahwa bukan teks tadi kita mengatakan apakah Tuhan Yesus yang menuduh? Enggak. Tuhan Yesus yang sudah mati ini bahkan dibangkitkan dari kematian duduk di sebelah kanan Allah, itu yang membela kita, yang berdoa
Kalau dalam teks aslinya intercede itu berdoa syafaat. Doa syafaat itu jadi Tuhan berdoa untuk kita. Ya, dia duduk di sebelah kanan Allah. Jadi ketika Allah Bapa sebagai hakim, lalu iblis menuduh bahwa kamu tidak layak, kamu tidak benar, kamu masih berdosa, kamu tidak akan diselamatkan, kamu tidak akan masuk surga, kamu akan gagal, kamu ini dikutuk, apa yang kamu lakukan akan gagal, keluargamu akan gagal, pekerjaanmu akan gagal. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, Tuhan sudah membatalkan semuanya itu. Ketika kita percaya, Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sudah membatalkan semua tuduhan itu. Dan bukan dia yang menuduh kita, tadi mengatakan bahkan dia membela kita. Dia bersyafaat bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Lalu kita lihat, jadi pasal ini menunjukkan ya kelengkapan kealahan yang bekerja untuk kepentingan kita semuanya. Perhatikan Roma 8:31 dikatakan jika Allah di pihak kita, berarti Allah di pihak kita. Kemudian anak pun Yesus Kristus juga di pihak kita loh, Roma 8:34. Dan yang lebih yang lebih luar biasa lagi, Roh Kudus di pihak kita. Jadi saya ulangi, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ulangi slide sebelumnya, ya, dikatakan di situ Yesus Kristus ditetapkan oleh Allah sebagai hakim. Yohanes 5:22 tadi yang tadi kita sudah baca. Ya. Selanjutnya, jika Kristus Yesus telah mati, dia juga telah bangkit. Jadi bukannya Tuhan Yesus menuduh kita, malah dia menjadi pembela bagi kita. Ya. Dan luar biasa, seluruh pasal 8 ini, Bapak Ibu kalau kita perhatikan, tadi saya katakan, Allah di pihak kita, Kristus di pihak kita, Roh Kudus pun di pihak kita. Wow, luar biasa ya. Tritunggal di pihak kita, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Roma 8:26, minggu lalu Bapak Ibu perhatikan, bisa lihat di YouTube, bagaimana ketika Roh Kudus dicurahkan, kita diadopsi sebagai anak-anaknya, dan kita diberikan warisan janji-janjinya. Ya, masih ingat ketika kita diadopsi oleh Roh Kudus, kita sama. Kita punya hak yang sama. Dan Tuhan Yesus adalah anak sulung, dan anak kemudian. Dan kita berhak menerima setiap janji. Jadi luar biasa, Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus itu ada di pihak kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian merasa bersalah, tertuduh, jangan mau diterima. Itu dari iblis, itu dari setan. Kita harus melihat kembali, mengacu kembali apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara saya. Ayat 35, kita lanjutkan teks kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Nah, perhatikan ya Bapak Ibu, ini semua masalah-masalah yang kita hadapi dalam keseharian kita di bumi ini. Ya. Penindasan, ya, tribulation dalam teks Inggrisnya. Distress, kesesakan, distress, ya, distress itu tertekan, atau persecution, aniaya karena kita iman kita, atau famine, kelaparan, atau ketelanjangan karena tidak punya baju, atau bahaya, atau pedang. Nah, ini semua ini yang Rasul Paulus katakan, ini masalah-masalah yang kita hadapi saat ini di muka bumi ini. Makanan, minuman, tekanan, ya, tekanan karena pekerjaan, tekanan masalah-masalah yang Bapak Ibu Saudara alami, ya di sini digunakan kata distress dalam bahasa Inggrisnya, kesesakan, kita sesak. Ya, kalau orang tertekan, sesak nafas, susah untuk berpikir jernih. Ya, apakah ini semua bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, tidak. Tidak ada satupun yang memisahkan orang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, dari kasih Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita semua orang percaya dalam segala sesuatu menghadapi hal-hal ini,
dan kita akan tampil sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena teks kita tadi baca, we are more than conqueror, kita lebih daripada pemenang. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ya, ini Rasul Paulus mengutip, ini kutipan dari Mazmur pasal 44 ayat 23. Ya, dengan mengutip ayat ini Rasul Paulus mengingatkan orang percaya bahwa mereka akan berhadapan dengan penderitaan seperti yang dialami oleh Yesus Kristus, termasuk kematian. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan khawatir, jangan takut. Karena ayat selanjutnya dikatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. In all these things, we are more than conquerors. Jadi terhadap semua tadi, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, pedang, distress, ya, tekanan, ancaman, ya, kita lebih daripada semuanya itu. Artinya, oleh anugerah Tuhan, oleh iman kita, kita bisa mengatasi semuanya itu. Bahkan kematian sekalipun tidak ada kuasanya. Roma 6 yang sudah kita bahas, ayat 23, hai maut, di manakah sengatmu? Kematian tidak punya lagi kuasa. Sebagai manusia tentu saja kita takut mati. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau memang tiba saatnya Tuhan memanggil kita tidak perlu takut karena kita bersama-sama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian sudah hilang sengatnya, maut sudah hilang sengatnya. Jadi makanya ayat 37 mengatakan, tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Lebih dari pemenang, more than conqueror, berarti artinya lebih dari pemenang itu berarti kita dijaga untuk tetap menang. Wow, sudah menang tapi terus dijaga untuk menang, ya, dengan tingkatan yang semakin besar. Jadi Bapak Ibu sudah menang, akan menang lagi, akan menang lagi, akan menang lagi dengan tingkatan yang semakin besar, ya. Dijaga tetap menang dalam kemenangan yang gilang gemilang atau mulia. Ya, lalu Rasul dikatakan oleh Dia yang mengasihi kita. Yesus Kristus dan kasih-Nya kepada kita memampukan kita berjalan dalam kemenangan. Ya. Oleh Dia yang mengasihi kita itu berarti oleh Tuhan Yesus yang mengasihi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu memampukan kita untuk terus berjalan dalam kemenangan, untuk mampu mengatasi setiap hambatan, tantangan, problema, masalah, tekanan, ya, yang timbul dalam kehidupan kita saat ini di muka bumi ini. Karena dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 14a, maaf, dikatakan, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Wow, luar biasa ya. Dikatakan di situ, tetapi syukur bagi Allah yang di dalam Kristus, ini ada kata selalu, ya, always, membawa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita semua di jalan kemenangannya. Ini luar biasa sekali. Semua tadi yang kita hadapi, bahaya, pedang, tekanan, stres, kelaparan, ketelanjangan, pedang, itu tidak ada artinya. Ya, minggu lalu kita berbicara tentang kemuliaan Tuhan itu lebih jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami, yang sementara. Dan teks ini berkata, kita selalu dibawa di jalan kemenangannya. Ya. Ayat 38. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, malaikat-malaikat, pemerintah-pemerintah, ini pemerintah-pemerintah ini maksudnya di alam roh, ya, heavenly, di alam roh. Pemerintah-pemerintah ini berarti kekuasaan roh yang gelap, yang jahat, ya. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, ayat 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas, di langit, atau yang di alam roh, yang tidak nampak, maupun yang dibawa di bumi ini, atau sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Luar biasa Bapak Ibu. Saudara sekalian. Ya, perhatikan baik. Hanya satu yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Itu dosa. Tadi Rasul Paulus kan melis tadi kan.
Bagian pertama tadi saya bilang, ya masalah-masalah yang kita hadapi di muka bumi ini, kelaparan, ketelanjangan, stres, pedang, maut, ya kan, yang kita hadapi, itu tidak bisa memisahkan, semuanya itu tidak bisa memisahkan dari kita dari kasih Kristus. Lalu bagian kedua, Rasul Paulus melis ini masalah-masalah yang dihadapi di alam roh. Ya, pemerintah kuasa, maut, yang dulu, yang akan datang, dan seterusnya tadi yang kita, itu juga tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi hanya ada satu, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, yaitu dosa. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara, sepanjang kita ikut Tuhan, sungguh-sungguh kita beribadah oleh anugerah Tuhan. Kita tidak berbuat dosa oleh anugerah Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, tadi yang Rasul Paulus sebutkan, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena Dia yang mengasihi kita. Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus dan kasih-Nya kepada kita memampukan kita berjalan dalam kemenangan. Di dalam Ulangan pasal 20 ayat 4, firman Tuhan datang dan berkata seperti ini, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Dari sejak awal, Bapak Ibu, Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, yang bersama-sama kita, sudah merancang kita untuk menang dalam kehidupan ini. Semua tekanan, problema, masalah yang kita hadapi, tidak bisa memisahkan kasih Kristus. Dan ingat tadi, Korintus tadi mengatakan, dan Allah selalu membawa kita pada jalan kemenangannya. Dari sejak awal kita dirancang untuk memerintah dalam hidup ini. Orang Kristen, Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita percaya, kita dirancang untuk memerintah dalam hidup ini. Saya akan menutup khotbah ini dengan ilustrasi. Saya sudah pernah men-share ini, saya share lagi karena ini bagus sekali. Saya tidak bisa menemukan contoh lainnya sebagus ini. Ini adalah pohon-pohon palem kelapa, jenis ini masuk dalam jenis spesies pohon palem. Ya. Pohon palem ini kalau kena badai, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia nggak pernah patah. Meskipun itu badai yang menghantam pohon ini bisa membuat rata dengan tanah, tapi setelah badai selesai dia akan tegak kembali. Nah, kita masih ingat Mazmur 92 yang mengatakan bahwa orang benar itu seperti pohon palem. Ya. Jadi tekanan sebesar apapun, badai sebesar apapun, tidak bisa menghancurkan orang benar. Dan para ilmuwan telah menemukan ketika badai berakhir, pohon palem ini berdiri tegak lagi. Dan pohon palem sebenarnya lebih kuat daripada sebelum badai. Setelah melewati badai, pohon palem menjadi lebih baik dan lebih kuat dari sebelumnya. Lebih daripada pemenang, Bapak Ibu, itu berarti kita bukan hanya menang. Kita tadi mengatakan lebih daripada pemenang. Apa sih maksudnya lebih daripada pemenang? Maksud lebih daripada pemenang adalah setiap tantangan masalah yang Bapak Ibu dan kita semua dan saya hadapi, itu dipakai untuk menjadi kebaikan, menjadi kemenangan bagi kita. Ya. Tantangan itu tidak melemahkan kita, tapi justru menguatkan, meneguhkan kita. Seperti tadi contohnya pohon palem. Saya menyimpulkan, Roma 8, 31-39 ini yang teks kita hari ini, di minggu ke-14, menunjukkan kepada kita sebuah pasal yang indah, yang menyatakan kemenangan yang lengkap orang percaya. Kita dibebaskan dari penghukuman karena Kristus telah mati bagi kita. Kita dibebaskan dari kekalahan karena Kristus hidup dalam kita oleh Roh-Nya, Roh Kudus, dan kita mengambil bagian dalam kehidupannya. Kita dibebaskan dari ketakutan karena Kristus menjadi pengantara kita. Intercede for us, Dia bersyafaat membela kita. Dan tidak ada seorang pun, apapun, kejadian apapun, tadi Rasul Paulus berkata, baik kesulitan yang ada di muka bumi ini, atau yang di alam roh, penguasa pemerintah tadi, maut, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita akan mengambil bagian dalam kemuliaan-Nya secara penuh. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir di platform Zoom ini maupun melalui YouTube yang mereka saksikan.
Hamba berdoa Tuhan bahwa kami tidak menyerah kalah dalam setiap tantangan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, dalam kami membangun keluarga, masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga kami, apakah itu hubungan suami istri, apakah hubungan orang tua dan anak, atau hubungan antara saudara dengan saudara dalam keluarga besar kami. Apakah tantangan yang kami hadapi dalam pekerjaan kami, bisnis usaha kami, apakah tantangan yang timbul baik pergumulan kami secara pribadi Tuhan, dalam waktu kami membangun hubungan kami, hubungan dengan orang-orang lain, dalam tantangan kami, dalam keuangan kami, kesehatan kami. Kami tahu firman berkata bahwa semuanya itu tidak bisa memisahkan kami dari kasih Kristus. Dan oleh anugerah-Mu, kami selalu dibawa pada jalan kemenangan. Bukan karena kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami pintar, bukan karena kami punya banyak sumber daya, bukan karena kami punya fasilitas, bukan karena kami punya network, atau karena kami cakap, atau pintar, atau kuat, atau berhikmat, bukan karena itu semua Tuhan. Tapi karena Engkau mencurahkan anugerah-Mu yang memampukan kami, yang memberdayakan kami, dan yang membawa kami tampil sebagai pemenang dalam kehidupan ini dengan berbagai tantangan, problema, masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu yang luar biasa. Amazing grace. Dalam tahun ini Tuhan, Januari 2020, sudah dimulai dengan bencana alam begitu banyak masalah, silih berganti, bencana alam, banjir, gempa bumi, longsor, kebakaran hutan, dan pandemi yang kami hadapi, dan mengefek ke setiap area kehidupan umat manusia, baik bukan hanya kesehatan, tapi juga secara ekonomi, secara psikis. Tuhan, kami tahu bahwa semuanya ini tidak lepas dari kendali tangan-Mu, bahwa Engkau memampukan kami, memperdayakan kami oleh anugerah-Mu untuk tampil sebagai pemenang, mengatasi setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu, kuatkan yang lemah, bangkitkan yang imannya sudah mau padam, dan yang mau menyerah, biar semangat kembali untuk percaya pada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan berkati Bapak Ibu, saudara sekalian.